Halo guys ya, kembali lagi ya pada video Rhapsoding. Arab suka ngoding. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang project saya ya. Di sini saya menggunakan ESP32 dan LC12C, LCD12C, I2C dan 4 relay gitu ya. Simple banget. Dan di sini ini akan menjadikan sebuah data yang didapatkan dari sensor maupun controller relay akan ditampilkan menjadi web seperti video sebelumnya ya. Misal kalian tidak tahu video sebelumnya, project saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat video di pojok kiri atas itu ya. Kanan atas tuh kiri atas ya, terserah ya, asal nanti saya akan tampilkan linknya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari codingan, source code sampai dia bekerja gitu. Oke, intro dulu. Oke ya, di sini ya kita buka Visual Code lagi, kita buka projectnya. Ya, memang sering begini ya Visual Code, entah kenapa. Jadi ya maklumi saja. Kita buka project. Nah, di sini seperti video sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan SPFSS atau FS lainnya. Kalian misal ingin menggunakan Little FS ataupun library lainnya juga gak apa-apa ya. Di sini saya menggunakan ini. Di dalam folder datanya ada index HTML dan source ini untuk CSS atau JS-nya yang kita butuhkan gitu ya. Dan kita mulai dengan source saja ya. Di dalam source ini terdapat ini untuk testing aja nih ya saya. Ada test chart dan test main. Nah, tapi yang saya pakai itu main ya. Bisa lihat saat di dalam platform di Inno ini saya saya gunakan semuanya kecuali test chart.cpp dan test main.cpp. Ini bisa kalian gunakan seperti ini jika kalian ingin testing dulu. Jika kalian tidak gitu kan, semuanya ketiga ini di dalam src ini ke compile ya, error pastinya. Oke, kita awali dengan ini ya. Di sini bisa kalian lihat, di sini hampir sama seperti kemarin ya. Di sini hampir sama seperti video sebelumnya. Di sini kita tapi bedanya kita di sini menggunakan library Max 6675 dan Liquid Crystal gitu. Yang sebelumnya bisa dilihat ya, saya menggunakan LCD gitu. Setelah itu untuk async web server dan MDNS semuanya sama. Saya di dalam ESP32 menggunakan SPFFS, tapi jika menggunakan ESP8266 itu menggunakan fs.h ya. Kalau tidak salah ada yang beda ya sedikit ya. Nah, di sini bedanya mungkin di sini doang ya. Di sini ini terdapat SSID. Di sini saya menggunakan list ya. List char yang akan mengiterate jadi kan ini sebuah device yang kemungkinan dapat dipindah di mana-mana gitu. Wifi-nya kan berbeda-beda gitu ya. Di sini saya tidak menggunakan EP atau access point. Jadi di sini saya menggunakan WTA kalau tidak salah ya. Jadi dia sebagai klien yang akan membuat server gitu kan ya, tidak sebagai access point gitu. Jadi di sini saya define SSID banyak dan password banyak gitu untuk menjadi list yang akan mengiterate satu persatu gitu. Jika ini tidak ada, dia akan mencoba ini. Jika ini tidak ada, dia akan mencoba ini, dan terus menerus gitu sampai ke dalam WiFi 6. Di sini saya tidak isi tapi ya. Oke, di sini saya sama seperti kemarin, saya async web server 80, port 80 ya. Itu saya gunakan ini sensor Max6675 ya, untuk sensor high temperature. Jadi untuk mengukur suhu tinggi. Di sini ada dua. Saya menggunakan library Max6675 ini ya dari Adafruit kalau tidak salah. Setelah itu di sini saya menggunakan double di mana untuk sebagai variabel value dari bacaan sensor Max6675 gitu. Dan ini seperti kemarin menggunakan
list ya, saya relaynya ya. Nah, di sini saya menggunakan MDNS juga, liquid crystal ya. Jika kalian sedikit tidak mengerti ini, kalian bisa Google aja, banyak ya. Nah, untuk ini baru kita masuk inti ya. Di sini ini yang akan dipanggil oleh request ya. Seperti kemarin, ini akan dipanggil oleh request ini. Sensor one, release ini ya. Nah, kita masuk setup nih. Di setup kita LCD ini backlight seperti biasa saat kita menggunakan LCD. Dan ini debug. if debug ini jika saya ingin menggunakan debug atau serial print pada komputer ya, saya gunakan itu. Di sini ini define debug false. Jadi saya ini kan berarti tidak saya gunakan. Jadi ini untuk serial ini tidak ke compile ya. Jadi lebih ringan aja lah ya gitu. If ini seperti kemarin FPSF kita bikin menggunakan SPFSS karena di dalam data kita mempunyai index dan source. Setelah itu ini untuk relay saya jadikan output dan high karena di modul relay saya jika high itu kondisi relay itu open ya. Jadi kebalikannya ya. Jika low kondisi relay itu close, jadi akan hitung. Nah, ini agar standar aja lah ya. Saya high langsung, jadi saat dia mati dia close gitu. Oke. Nah, ini baru nih untuk yang SSID yang saya bahas kemarin itu ya. Kemarin barusan ya. Saya bahas barusan ini kenapa saya menggunakan list ya, mungkin sedikit ruwet juga ya saat untuk mencoba untuk menyambungkan juga. Di sini saya iterate i sebagai zero. Jika kalian tidak begitu paham ini, coba saya bahas aja ya. Di sini saya diginiin aja lebih keren ya. Nah, gitu ya. CD programming C kalau nggak salah, nyoba C. Nah ya, di vim test.cpp kita menggunakan test.cpp di sini ya. Ini aku sengkam, waduh. Ya, ini nggak apa-apa lah ya. Ini ya, kita nyoba ini char sebagai list yang isinya aku sayang kamu gitu ya. Kenapa ada ini gitu. Nah, di sini ini jumlah array char gitu ya. Misalnya kita menggunakan size array, kenapa kita menggunakan size of SSID? Kita melihat size-nya SSID yaitu 6 pastinya kan. Tapi kenapa kita masih kita bagi gitu kan. Entah kenapa ini dari sananya juga dari C bahasanya juga. Misalnya kita tanpa menggunakan char, terus kita g++ tes.cpp kita jalankan ya, 24 bukan 6 ya, yang seharusnya jawaban yang kita bukan 6 bukan 3 gitu kan. Yang seharusnya jawaban yang kita inginkan itu adalah 3 gitu. Makanya kita di sini harus dibagi lagi gitu, dibagi dengan size of char. Nah gini, ini berapa size-nya ini ya. Jadi ini dia dia menghitung, jika ini doang dia menghitung ukuran setiap ini ditambah gitu, ukuran setiap char ini. Makanya kita bagi char tipe data char ini agar menjadi 3 atau 23 gitu. Misal kita coba g++ tes cpp kita jalanin. Nah ini 3. Nah benar, jadi untuk list mungkin kemarin saya bahas ya untuk list ya. Jadi untuk kita indexing list ini kita kan relay 1 berarti kita mendapatkan 33, relay 0 relay index 0 berarti kita mendapatkan 32. Sama seperti ini SSID ini berarti jadi jika SSID kosong berarti dia akan mendapatkan ini yang pertama. Jika 1 dia akan mendapatkan ini gitu. Itu list ya, atau relay ya. Kalau di sini relay array ya. Oleh karena itu di sini saya pakai for loop
in i dalam size ini jadi berapa? 6 ya, ada 6 kan tadi. I adalah i lebih kecil dari 6 dan i plus plus. Nah, ini untuk for ini ya. Ini akan dijalankan satu kali ya. Untuk inisialisasi aja bahwa variabel i adalah kosong gitu. Setelah itu ini akan diperiksa berkali-kali dan ini akan dijalankan berkali-kali gitu. Jadi saat ini 0, oh i adalah kosong. Nah, berarti i ini kosong kan, lebih kecil dari 6 gitu. Oh, true. Bener kan berarti? Kalau benar berarti dia akan menjalankan kode di dalam for ini dengan menambahkan i satu persatu. Jadi dia akan, jika true, dia i adalah masih kosong ya. Dia mencoba ini begin SSID kosong. SSID kosong itu yang mana? Yang pertama berarti kan ya. SSID yang pertama dan password yang pertama gitu. Kita reconnect LCD ya, kita clear. Setelah itu kita coba LP selama 30 kali gitu. Kita coba selama 30 kali karena di sini LP adalah kosong selama 30 kali dengan delay apakah WiFi status itu connected atau tidak connected gitu. Jika connected, jika tidak connected akan menambah LP ini setiap loop ya. Di sini loop di dalam loop ya. Tapi ini loop 30 kali dan ini 6 kali. Terus jika ya gitu ya. Jika else atau tersambung di sini kita atur menjadi full itu menjadi 6 gitu. Jadi dia akan berhenti loop lagi karena 6 lebih kecil dari 6 yaitu salah gitu. Karena 6 itu sama dengan 6 gitu kan ya. Baru kita break dan LP kosong gitu. Jika ini tidak connected dia akan misalnya tidak connected ya 30 kali gitu, LP-nya udah 30 kali, dia akan keluar dari while dan dia kesini lagi. Ini in adalah 0 kan gitu. Ini nggak kebaca lagi nanti ini. Nah, setelah gini kan udah ditambahkan i-nya, berarti kan ada 1 lebih kecil dari 6. Masih true, masih bener kan? Dia akan menambahkan lagi, dia akan menjalankan lagi. Ini 1 berarti di sini. Terus menerus gitu sampai ada WiFi yang tersambung gitu. Jadi gitu ya. Nah, setelah itu delay. Di sini saya menggunakan delay untuk WiFi-nya stabil aja lah ya. Entah stabil atau enggak, mungkin langsung aja mungkin bisa, entah juga sih. Setelah itu kita LCD clear, LCD jika connected, WiFi tidak tersedia. Jika connected, baru dia print SSID dan local IP gitu. Di sini saya menggunakan MDNS juga, thermocouple IoT.local nantinya jika dipakai, tapi Android dan Linux nggak bisa ya. Harus kalau setahu saya sih Linux juga bisa, namun masih konfigurasi, tapi jika Android itu nggak bisa ya, Android nggak bisa. Oke. Nah, setelah ini kita pakai server ini, kita on request ini ya, seperti kemarin ya. Nah, di sini misalnya ini kita send SPFS dari SPFS kita send index.html gitu. Ini http get, ini slash, ini berarti index.html. Di sini bootstrap handle min.js-nya kita kirim dari SPSS yaitu bootstrap bundle min.js dengan teks JavaScript, momen min.js dengan teks JavaScript, bootstrap min.css dengan teks CSS, dan tag icon SFG dengan tipe image slash SFG plus XML gitu. Ini untuk web, untuk HTML-nya ya gitu ya, yang kita butuhkan dalam webnya kita bedakan aja lah ya. Nah, di sini baru kita request itu yang kita butuhkan jika untuk mengirim data yang kita punya gitu kan ya. Oke ya. Nah, di sini ada thermocouple, contohnya ini ya. Contohnya di sini terdapat thermocouple, kita lihat di dalam index.html ya. Di dalam index HTML di sini saya ada sebuah mana ya. Nah, ini di sini kan ini get thermocouple 1 dan get thermocouple 2 gitu. Bisa kita lihat di sini kan thermocouple 1 dan thermocouple 2 gitu. Di sini kita mengirim sensor 2 ini akan return string dan kita ubah menjadi char string. Ini entah apa ini ya. Nah,
Di sini kita lihat functionnya. Dan di sini ini seperti biasa term 1 dari max itu kita read Celsius, kita baca Celsius. Di sini itu akan return none ya jika fail ya atau gagal. Jadi di sini saya if is none atau jika none dari hasil term 1 ini dia akan return kosong. Tapi jika tidak dia akan return term 1 dengan desimal di belakang koma 1 gitu. Sama seperti ini juga set 1. Jadi untuk yang kedua ini sama. Nah, untuk yang relay ini saya menggunakan beberapa parameter gitu kan ya untuk function ini. Salah satunya yaitu di sini ada in number, nom atau number, dan bool adalah status gitu. Status ini jika true berarti dia akan hidup ya. Contohnya ini kan rel 1 on dia menggunakan true. Jika rel 1 off dia menggunakan false. Nah, 00 ini maksudnya apa ya? Ini sebagai index relay kan. Relay kita menggunakan array ya. Misalnya kita lihat mana ya? Ini relay in nom bool status if status true jika dia hidup, jika dia ya hidup, digital write release nom dari number itu kita setting kosong gitu. Oh, ini ya dia off ya. Jika dia mati ya mati. Di sini mati kan. Di sini relay mati atau close atau open ya kalau nggak salah. Atau open itu jika high ya dari sininya. Ya, benar. Ya itu. Jadi di sini semua relay semua nih ya, on off on off on off on off. Aslinya bisa lebih simpel lagi sih bisa sih aslinya, tapi gak apa-apa, gini aja lebih enak dilihat juga ya. Oke, kita langsung ke indeks. Di indeks itu untuk yang relaynya kalau gak salah di atas sendiri nih. Oke, di atas sendiri. Maksud saya di atas sendiri di bagian script. Nah, ini toggle checkbox ini fungsinya ini toggle checkbox this dan this ini on change di dalam tombolnya itu ya. Di sini jika ini cek, ini menggunakan saya menggunakan checkbox atau slider gitu ya, slider checkbox gitu ya. Jika dia cek, dia akan ngirim elemen ID dengan elemen ID on. Di sini misal kita lihat elemen ID-nya adalah rel 2, rel 3 dan rel 4. Dan bisa kita lihat di sini rel 3, rel 4 /on gitu. Jadi lebih simpel aja lah ya ini ya. Untuk ini chart ini high chart, misal kalian tahu high chart itu apa, itu sebagai seperti grafik chart untuk menampilkan data gitu ya. Ini text toggle jika dia elemen check. Di sini juga ada toggle juga ya. Misalnya kita coba langsung aja ya. Langsung kita coba aja ya. Oke. Baik, kita hidupkan ya. Di sini ada power 5 volt ini ya. 5 volt kita hidupkan. Kita colopin. Dia akan hidup. Di sini bisa kalian lihat, di sini akan mencoba untuk try to connect gitu ya. Kita akan try to connect. Di sini kita tunggu aja ya, kita cepatin aja lah ya. Oke, ini ya udah tersambung dengan IP address-nya, dengan nama WiFi dan IP address-nya gitu. Kita coba langsung di komputer ya. Bentar, saya buka browser. Di sini kita coba berapa itu? 192.168.104 gitu. Ini IP lokal ya. Kita buka. Nih ya, udah muncul ya Thermocouple IoT nama websitenya ya. Di sini muncul seperti yang saya tunjukkan kemarin ini. Ini ada start action. Misalnya kita start action, apa yang terjadi? Ya, dia akan berjalan gitu kan ya. Di sini ada temperatur, last value. Ini kenapa 40 derajat? Entah kenapa, saya juga tidak tahu. Apakah satunya panas? Entah ya. Mungkin kena pegang tadi ya. Nah, di sini ini yang saya katakan tadi, ini merupakan graph-nya. Bisa kita lihat, bisa kita zoom, bisa
Malah di print. Tidak saya print. Nah, di sini bisa kita full view, bisa kita zoom. Kita ada zoom. Nah, bisa kita zoom, bisa kita unzoom. Untuk yang bawah ini juga di sini ya. Ini misal kita korek aja ya, kita coba panasin satu ya. Nah, dia akan naik tuh. Ini kan tahan high temp ya, high temperatur, jadi dia kuat pastinya. Nah, itu dia akan naik. Di sini 100 derajat lah ya, dikorek, namanya dikorek ya. Dan di sini akan naik. Di sini ada time intervalnya sama seperti di sini. Ini value-nya. Untuk relay button di sini misalnya kita lihat, waduh, iya nggak kita tunjukkan ya. Nah, untuk relay ya, misalnya kita lihat untuk relay, kita hidupin satu. Nah, dia akan hidup itu. Kita matiin, kita hidupin satunya, kita hidupin semua, dia akan hidup semua gitu ya. Itu dia akan hidup semua. Jika kita mati dan mati, semua keempat relay akan mati gitu. Jadi seperti itu. Ini kenapa kok putus? Jadi sepertinya sensor satunya ini sepertinya agak error ya. Nah, dia putus lagi, entah kenapa. Biarin saja ya, karena nanti ini tidak akan memakai yang sedikit panjang. Oke, seperti itu aja ya. Mungkin ini bisa menjadi masukan atau ide buat kalian jika kalian ingin membuat seperti ini. Atau jika kalian, kita stop ini juga bisa ya, di stop, kita lihat datanya, bisa ya. Jadi ya gitu aja. Terima kasih sudah menonton video yang sedikit singkat ini ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe atau melihat video-video sebelumnya jika kalian merasa tertinggal. Tertinggal apaan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.